Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah Allahu Akbar. Para anak-anak yang soleh dan solehah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengajarkan kalian pelajaran kelima, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Allah mencintai orang beriman yang bersih dan yang mensucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Nah, yang pertama yang beriman itu adalah iman yang mempercayai adanya Allah dan Rasul-Rasulnya dan para malaikat, kitab-kitabnya, kemudian qada dan qadar. Nah, ini orang yang beriman. Kemudian setelah beriman, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk selalu bersih. Ya, bersih itu baik pakaian, keadaan, kondisi itu bersih karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kemudian mensucikan diri. Mensucikan diri ini adalah orang-orang yang selalu berwudu, ya. Kalau orang-orang yang selalu berwudu itu berarti ya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai orang-orang yang suci. Allah pun maha suci. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan dan pakaian serta lingkungan sekitar. Hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur. Ya, makan dan minum, makan sambil duduk, minum sambil duduk. Karena Nabi mencontohkannya seperti itu. Jangan makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri. Duduk. Baca bismillah. Setelah minum, baca alhamdulillah. Kemudian istirahat. Istirahat tepat waktu. Jangan sering begadang. Istirahat itu juga dapat meningkatkan stamina kita. Yang tadinya lelah, kita istirahat, kita akan segar kembali. Dan juga olahraga. Olahraga juga perlu, ya bisalah kita sebanyak-banyaknya seminggu 3 kali kita berolahraga agar badan kita bisa bergerak. Ah Pak, saya malas olahraga. Boleh juga. Olahraga itu nggak harus seperti orang-orang senam seperti itu. Olahraga itu yang penting badan kita bisa bergerak. Bisa juga kita membantu orang tua kita membersihkan rumah, menyapu, membersihkan kamar, merapikan tempat tidur. Yang penting bergerak, jangan malas-malasan. Harus selalu membantu orang tua di rumah. Dan juga ibadah juga. Ibadah sholat, kita bersujud kepada Allah, ruku kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, baca Quran,
mengaji itu pun menjadi sesuatu hal menyehatkan badan kita. Karena kita diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempunyai kesembuhan dan Allah juga yang mempunyai segala sesuatu penyakit. Jadi apabila kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ya. Oleh karena itu, kita berusaha untuk selalu bersih dan sehat agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tenang, nyaman, dan bisa selalu meningkatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peduli lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Untuk manusia alam semesta ini. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, salah satu kita menjaga lingkungan di sekitar kita yaitu kita membuang sampah pada tempatnya agar supaya tidak kotor. Rajin-rajin menyapu, bersih ya. Karena hidup bersih itu bisa menyehatkan. Bagaimana kita mau sehat kalau sekitar kita itu kotor ya? Dengan kita menjaga alam kita, boleh juga cara menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa menghiasi rumah ya, bisa juga kita menata alat-alat yang di rumah dengan rapi ya. Jangan sampai berantakan karena itu akan membuat kotoran nantinya ya. Sering-seringlah kita hidup bersih karena hidup bersih itu sangat menyehatkan. Di antara hidup bersih yaitu yang paling utama adalah untuk kesehatan kita adalah makan. Nah, maka di sini Bapak mengajarkan doa makan. Karena doa itu menyambung kita untuk memohon kepada Allah agar selalu sehat. Makan dan minum teratur menjadikan sehat dan kuat. Tuh, makan juga jangan terlalu kekenyangan. Makan sekadarnya saja untuk mengenyangkan. Jangan sampai kenyang, jangan banyak-banyak. Dan juga jangan kekurangan juga. Ya. Karena badan kita harus kuat, harus butuh nutrisi dari makanan-makanan yang kita makan. Sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan. Nah ini kadang-kadang sering pada lupa, mau makan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu harus sering cuci tangan, karena tangan kita juga banyak kuman-kumannya. Jadi kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun. Itu sudah cukup. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa ya. Sebelum makan kita berdoa, sesudah makan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita makan bisa menjadikan sehat ke tubuh kita dan juga kita dapat beribadah dengan nyaman. Selanjutnya di sini Bapak mengajarkan doa sebelum makan. Doa sebelum makan ini kalian pasti sudah hafal kan? Mudah-mudahan kalian hafal semua. Dan kalau yang belum hafal, kalau bisa menghafalkan ya. Karena ini doa untuk kesehatan kita juga. Memohon kepada Allah biar apa yang kita makan dapat menjadi nutrisi buat tubuh kita yang baik. Kalau nutrisi yang baik untuk tubuh kita sudah baik, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Pertama yaitu doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Di sini artinya ya Allah berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kita memohon kepada Allah. Tuh. Apabila kita sudah selesai
makannya sudah habis, jangan langsung, kita jangan lupa untuk berdoa sesudah makan. Nah, ini juga bagi yang belum hafal harus dihafalkan ya. Doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin ya. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk dari kaum muslimin. Nah, ini kalian harus hafalkan ya. Harus dihafal karena ini doa pasti setiap hari kita makan. Oleh karena itu kita harus menghafalkannya. Sebelum makan kita berdoa dulu, sesudah juga kita berdoa. Tugas ya, tugas kalian di sini mengisi di buku tulis. Nah, ini isi saja pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian, ditulis di buku tulis. Cukup sekian penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.